Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang salam jualan kampak, salam cuman belum kompak. Yang jawab salam insya Allah yang belum ke Mekah berangkat ke Mekah. Yang jawab salam insya Allah yang belum dapat jodoh Allah berikan jodohnya. Nenek-nenek amin ya. Kayaknya japet dia janda peot. Yang jawab salam insya Allah yang punya utang semua utangnya lunas. Yang amin berarti loba hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi la syarika lah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa qalab bid-du'a Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal. Syukur alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita. Karenanya hari ini kita bisa berkumpulkan. Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang melimpahkan rizki kepada kita? Siapa yang berkuasa mengatur atas segalanya? Makanya malam ini kita sama-sama berzikir kepada Allah seraya mengucapkan kalimat subhan walhamdu Allahu. Maka insya Allah Rabbul Alamin semua yang hadir di sini Allah catatkan semuanya, Allah masukkan semuanya ke dalam surga. Amin. Semua yang hadir di sini tidaklah keluar dari majlis ini kecuali semua mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ziyadatul iman, Allah tambah imannya. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapat ilmu yang bermanfaat. Iman Islamnya tambah kuat. Amal ibadahnya tambah mafat. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solehat. Hidupnya penuh dengan berkat, matinya mendapat rahmat, pulang ke kubur mendapat nikmat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal. Tong emosi itu. Salawat dan salam kita hatu dan sampaikan kepada kekasih mulia. Dan akhriz qaumaka minat tulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita daripada gelap gulita kepada cahaya. Minal jahiliyati ilal Islam, daripada jahiliyah kepada Islam. Minal syirki ila tauhid, daripada syirik kepada tauhid. Minal ma'siyati ila ta'ah, daripada maksiat kepada taat. Yakni Nabiyyana wa Maulana Muhammad
Semoga insya Allah yang berkumpul di sini, bahwa jangankan kita, Nabi Musa pun berdoa ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita berdoa, semuanya alhamdulillah dilahirkan menjadi umat Nabi, dan insya Allah Rabbul Alamin kita semua diakui menjadi umat Nabi, bertemu dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya memulai hari ini, yang dimuliakan para gurunda, para kiai, para ulama, para zu'ama, para ustadz wal asatidah, yang alhamdulillah karena ketawaduan beliau inilah mereka semua hadir di atas panggung, walaupun mendengarkan tausiah yang tausiahnya tak jauh lebih baik daripada gurunda. Ibaratnya saya menyiram garam di atas laut, tak berpengaruh kepada asinnya laut, karena laut sudah berasanya sudah asin. Ibaratnya hari ini saya bertemu dengan para guru, para ulama, para kiai yang hadir, maka kita doakan para ulama kita, guru kita, para ustadz wal asatidah kita, Allah berikan keberkahan, amin. Allah berikan keistiqamahan dalam dakwahnya, amin. Allah ikhlaskan semua perjuangannya, amin. Allah matikan dan kumpulkan dalam fisabilillah, amin. Dan semua guru kita dikumpulkan dalam surganya, amin. Teruntuk yang terhormat sahibul bait hari ini, al-ulum wal alam al-alamah, yakni Kiai Haji Faiz atau Ayahanda Faiz dengan ibunda, yang alhamdulillah kita doakan beliau sebagai pimpinan pesantren alam Baiti Jannati. Allah jadikan semua tempat dari ujung sampai ujung melahirkan keberkahan, sehingga setiap orang yang belajar di sini tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semuanya memiliki iman, ilmu, hikmah, istiqomah, beramal, dan insya Allah menjadi para ulama-ulama hebat, amin ya Rabbal. Yang dimuliakan al-alim wal ulum wal alam al ustaz Ismatullah, semoga beliau selalu diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Yang dimuliakan Kiai Haji Abdul Aziz dari PPPA Darul Quran Pusat, yang kebetulan saya pun sama dari PPPA, Asatid PPA Darul Quran Bogor. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa Kiai Haji Dr. Ari Rahman dari Ponpes Modern Ar-Rahman Parungkuda, bangga saya baru ngeh sekarang ya. Baru tak lama kita berjumpa di Ponpes Ar-Rahman, kira-kira beberapa pekan yang lalu saya di sana ya. Tak lupa juga Kiai Haji Fahrul Razi dari Tangerang, alhamdulillah hadir. Kiai Haji Ma'ruf. Tak lupa juga Bapak Kades Wangun Reja, Ketua RW 05, para relawan Baiti Jannati, sehingga terselenggaranya sukses kegiatan kita, dan tentunya membantu banyak dalam banyak kegiatan di Baiti Jannati. Para wali santri juga yang hadir, sahabat-sahabat saya juga yang hadir di sini. Ada Ustadz Hendra Bakhtiar juga dari sini, ada juga dari Banser nih ya, alhamdulillah. Ada juga para santri-santri dan santriawati yang insya Allah Rabbul Alamin Allah takdirkan semua santri dan santriawati menjadi generasi-generasi da'i dan da'iyah, amin, yang mumtizah, yang beriman, yang berilmu, yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Tak lupa bapak dan ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, murangkalah-murangkalih katut sadia dan hadir, insya Allah Rabbul Alamin tenggirangan rasa hormat pribadas disebut sebut hiji-hijina pamugi berkah sadayana. Yang tidak bisa bahasa Sunda acungkan tangannya. 1, 2, 3. Orang Sunda ketinggalan tidak banget lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada guru kita nggak bisa bahasa Sunda. Waduh ini. Baik, jadi juga luar biasa sambutannya pakai talang pintu, Pak ya. Pintu talang. Hah? Masya Allah, jangan kalau ucapan kiai itu jadi doa.
Jangan main-main kalau ucapan kiai itu ya. Masya Allah. Itu tadi ada talang pintu luar biasa. Kalau saya orang Sunda baru seperti itu Pak ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kini ada beberapa yang tak bisa bahasa Sunda, jadi saya akan banyakkan bahasa Indonesia. Walaupun sehari-hari saya ceramah itu Sunda. Yang kedua, sebelum saya berbicara ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf. Ulangi, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dede Baharsyah Al-Munir. Siapa Bu? Oh ibu almarhum sih Al-Munir almarhum. Panggilannya Dokcin, dokter cinta. Nah itu ya. Itu nama panggilannya dari radio. Pada saya dulu penyiar radio di NBS FM, sering dipanggil pendengar radio Ustadz Cinta, Dokter Cinta, melekat sampai sekarang. Ofisialnya silakan jangan lupa di subscribe ya, di al-youtubiyah Dokter Cinta _ Baharsyah, di Facebook Dokter Cinta _ Baharsyah ya, kemudian di Instagram Dokter Cinta _ Baharsyah. Jangan lupa di follow. Halo, kalau saya bilang halo jawab hai, kalau saya bilang hai jawab halo. Halo, hai, halo, halo, hai, hai, halo, hai, halo, hai, halo. Ini, hau hakang. Yang ketiga, sebelum saya mulai, saya mohon maaf kalau kata-kata saya tak berkenan. Maklum saya ini bahasa agak sedikit kasar. Nah, saya ini Simatupang Pak, siang malam tunggu panggilan. Dakwah saya keliling Indonesia sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, tapi banyak bahasa saya yang campur aduk. Sampai dibilang saya orang Batak lah. Ada yang bilang saya orang Sumatera. Ya, padahal saya orang Sunda asli Tisakaran Tentri Bados. Ya. Dan saya ini mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit kasar. Beda dengan semua penghuni dari Baiti Jannati. Di sini semua terkenal bahasanya halus. Jadi mohon maaf kalau saya bahasanya kasar, karena saya memang makhluk kasar. Beda dengan semua di sini, semua makhluk halus. Kalau orang Sunda bilang tutus langkung kepang halang bobok sapanon caran sapakan hapunten bilai ai kalepatan bilai ai selesan wahana pondok nyogok panjang nyugak cumeletit kana ati sumberbah kana baya ngabelenterang kana tarang ngabelenterung kana jantung bilih kurang tata titi sareng dedugana pamugi jembar hampurati sadayana. Insya Ustadz mau nanya dulu semua yang hadir di sini, mau surga mau neraka? Kurang eces, surga neraka. Kurang yakin, surga neraka. Masya Allah, semuanya pingin masuk surga. Sekarang jawab sejujur-jujurnya. Yang sering kita lakukan sehari-hari, banyak bangun malam, banyak tidur, banyak pegang handphone, banyak pegang Quran. Jujur ya, kalau santri iya pulang ini mah kalau pulang ke rumah ya. Banyak puasa, banyak makan, banyak ngasih, banyak dikasih. Banyak nonton di sinetron, banyak nonton pengajian. Kalau di sini di saku ada duit 2.000, 50.000, 100.000, 500.000, mana yang disodakohin? Pingin surga, pingin neraka. Bayarnya berapa tadi? Pernah nggak ke WC umum? Berapa bayarnya? Ibu mau ke surga, mau ke toilet? Halo, semuanya pengen surga, tapi hasilnya pada jelek-jelek. Hasilnya apa? Butut-butut. Ay hasil hayang ke surga. Jigana orang dia mah di surga nanti boga orang jero. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bi syahawat. Perkara surga itu diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Beda dengan urusan neraka. Neraka itu sesuai dengan keinginan syahwat. Dalam tubuh manusia ini ada ruh, ada al-hawa. Apa itu hawa?
dari kata amia ya'mu aman, hawiya yahu hawan, masdarnya al-huwiyu, keinginan, hawa nafsu. Semua manusia dari mulai kecil apalagi yang sudah dewasa semuanya punya hawa. Punya, Bu? Matak ibu adat-adatan teh boga hawa nafsu. Matak ibu sok ngabandingkeun jeung tatangga teh boga hawa nafsu. Matak diberi uang belanja teu cukup poe teh boga hawa nafsu. Matak sok ngabandingkeun imah urang jeung imah batur teh aing imah teh RSSSSSSSSS rumah sangat sempit sekali sisi susukan susah salat sawer eta teh boga hawa. Matak sering punungan jeung kasinggungan teh eta teh gaduh hawa nafsu. Matak bapa resep ningali anu ngora mun aya awewe hiji ting, awewe dua ting ting, awewe tilu ting 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 ting, eta teh gaduh hawa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, Ali Imran ayat 14, dijadikan syahwat, dijadikan keindahan, dijadikan kesenangan, dijadikan hawa nafsu bagi manusia. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, daripada perempuan. Makanya betul dikatakan an-nisa'u habailum minasyaiton, wanita itu tali penyambung dengan setan. Sok laki-laki sing dada tarik, wanita itu tali penyambung dengan sama bunga ya wewena. Wanita itu tali penyambung dengan, kalau wanita tali penyambung dengan setan, laki-laki setannya. Itu cuman talinya. Halo, halo. Wal banin wal qanatir al muqantarah min ad dahab wal fiddah wal khair al musawwamah wal an'am wal harth. Sawah, ladang, rumah, mobil. Makanya lahirlah Crazy Rich yang pamer dengan mobilnya, yang pamer dengan hartanya, yang pamer dengan jamnya, yang pamer dengan bajunya yang dibeli 300 juta. Jigana bajuna aya wesean. Halo, halo. Jigana acuk 300 juta mah aya ASEAN. Betul tidak? Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang demikian itu hanyalah perhiasan dunia dan tempat kembali hanya kepada Allah. Pengen surga, pengen surga, pengen. Kalau mau surga harus diuji dulu imannya. Kalau mau surga harus dilatih dulu imannya. Kalau mau surga harus mentari, mencoba tantangan dan rintangan. Kenapa Ustadz? Ya, imannya diuji dulu. Jangan nyangka kita iman padahal Allah belum uji iman kita. Sebagaimana para sahabat imannya diuji pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Di Isra dan Mi'raj saat itu belum ada teknologi. Can aya Toyota, kakarak aya onta. Betul? Belum ada yang namanya internet, baru ada internet. Belum ada yang namanya teknologi, belum ada diciptakan pesawat terbang. Kalau sekarang alhamdulillah Pak, dulu kita ke Mekah naik kapal air itu 6 bulan, 2 bulan naik kapal, pulang pergi berarti 4 bulan di atas lautnya saja. Tapi dengan ditemukannya teknologi pesawat, Indonesia Saudi butuh waktu 9 jam. Betul? Bahkan sekarang antariksa NASA sudah menciptakan Apollo, pesawat luar angkasa. Ada pesawat yang super cepat diciptakan namanya Alpha Truck. Kecepatannya sudah 300 km per detik menggunakan kecepatan cahaya. Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah manusia. Apalagi kendaraan yang Allah ciptakan lailan, dalam waktu 1 malam. Bahkan kurang dari 1 malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kekuasaannya diujilah iman para sahabat,
diujilah iman yang ragu-ragu. Kira-kira kalau zaman Rasulullah kita mau percaya Rasulullah itu Isra Mi'raj atau mengikuti Abu Jahal? Halo? Mengikuti Abu Jahal kalau dia tidak percaya Rasulullah Isra dan Mi'raj. Mau ikut Abu Jahal, mau ikut Nabi Muhammad? Benar. Benar. Sekarang kita Islam yakin akan memilih Nabi Muhammad karena ayah kita Islam, karena ibu kita Islam, karena tetangga kita Islam, karena masjid di mana-mana, guru ngaji di mana-mana, ustadz di mana-mana, orang yang menerangkan agama di mana-mana. Tapi pada saat itu umat Islam masih sedikit, banyak orang kafir, banyak orang munafik. Halo, halo, rek milih nu mana? Hebat. Halo. Maka diawali Isra Mi'raj ini, prosesnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Ammul Husni. Ammul Husni ini tahun ke-11 kenabian yang disebut dengan proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami di tahun ke-10 ke-11 titik kesedihan yang terendah. Kenapa Nabi sedih? Karena Nabi adalah Rasul yang betul-betul banyak ujiannya. Ujian yang membuat Nabi sedih, yang pertama, Nabi ditinggalkan oleh paman tercinta namanya Abu Talib. Beliau yang mensupport dakwah Nabi, bahkan mengasuh membersamai Rasulullah itu 40 tahun kurang lebih lamanya. Tidak ada yang berani mengganggu Islam, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu posisi Abu Talib, dia adalah penguasa Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Kalau Darun Nadwah sekarang mungkin MPR DPR. Siapa ketua pendirinya? Adalah kakek Rasulullah. Kakek Nabi meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh paman Nabi namanya Abu Talib. Halo? Yang membuat Nabi sedih, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Yang kedua, Nabi sedih karena Nabi ditinggalkan oleh istri yang salehah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan terindah adalah wanita salehah. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah inilah sosok wanita yang mensupport Rasulullah. Ketika orang menghina, Khadijah yang membela. Yang pertama kali masuk Islam, Khadijah namanya. Yang membela Rasulullah, Khadijah orangnya. Yang mengeluarkan harta sampai habis-habisan jatuh miskin, Khadijah orangnya. Yang mensupport Nabi dalam keadaan terluka dan sakit, Khadijah orangnya. Siapa kalau bukan wanita yang terbaik namanya Khadijah binti Khuwailid. Halo, halo, ibu hoyong juga Khadijah te, hoyong te, tos juga Khadijah can. Halo. Kemudian Nabi pun ditolak dakwah di Taif. Rasulullah mendapati kecaman yang sangat luar biasa. Rasulullah mengalami penindasan yang sangat luar biasa dengan para sahabat. Maka Nabi berduduk di antara Ka'bah, antara tidur dan bangun, lalu didatangi oleh dua malaikat yang dia membawa sebuah tempat wadah wazan min dahabin daripada emas, mulain hikmah wa iman, yang isi wadah ini iman dan hikmah. Lalu dibeleklah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai ujung dada sampai dengan ujung perut. Lalu dicucilah perut Nabi dengan mula zam-zam, dengan air ma'u zam-zam, dengan air zam-zam dibersihkan dan diisi mulai imanan wa hikmah. Dan Rasulullah diisi iman dan hikmah ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah, dalam sejarah, dalam hadis, Nabi dibelek dadanya hanya 2 kali saja. Yang pertama saat Nabi kecil, usianya sekitar 5 atau 7 tahun.
karena tidak ada riwayat menerangkan usia berapa saat itu Nabi dibelek dadanya. Dan saat itu riwayat mengungkapkan Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Nabi, kapan engkau mengetahui bahwa engkau ini menjadi Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan, ketika aku kecil, ketika aku kecil, aku didatangi oleh seorang malaikat yang memakai baju putih dan bersayap putih, kemudian dibeleklah dadaku, dibersihkanlah hatiku. Jadi dalam riwayat dikatakan Nabi SAW dibersihkan hatinya 2 kali. Pertama ketika Nabi SAW yakni kecil, yang kedua ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Halo, ayah kene. Kemudian Nabi diperjalankan lailan dalam waktu malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kalimah subhanalladzi asra bi abdihi, kalimahnya abdun. Abdun ini disebut dengan al jasad war ruh. Kalau ada yang mengatakan Nabi itu Isra Mi'rajnya ruhnya saja, tidak pakai jasadnya, di situ ada kalimah abdun yang menunjukkan bahwa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan ruh dan jasadnya. Lailan pada waktu malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid al aqsa, sebagaimana dulu Ibrahim alaihi salam hijrah dari al aqsa ke masjidil haram, sekarang dibalik dari masjidil haram ke masjid al aqsa. Halo, udah kisahnya udah pada tahu ada di situ. Sampai Nabi mengimami para nabi ketika sholat di Masjid Al-Aqsa. Berapa jumlah nabi? 120.000 nabi. Rasulullah menjadi imamnya, disitulah menjadi deklarasi bahwa Nabi SAW Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, raja dari para nabi dan rasul. Halo. Maka mi'rajlah Nabi SAW sampai naik langit ke-1, ke-2 sampai ke-7. Berapa jarak antara bumi dengan ujung langit? 50.000 tahun. 50. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Bagaimana proses malaikat mendatangi sampai ke ujung langit itu sebanyak 50.000 tahun. Imam Tabari dalam Ibnu Katsir pun diungkapkan jarak antar langit itu adalah 1000 tahun. Berarti kalau ada 7 langit berapa tahun? 7.000 tahun. Ustadz, sisanya yang 50.000 gimana? 50.000 dikurangi 7.000 berarti jarak dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha kurang lebih perjalanannya butuh waktu 53.000 tahun. 43.000 tahun. Apa itu Sidrah Al-Muntaha? Sidrah itu kalau gambaran bahasa disebut dengan pohon yang rindang. Al-Muntaha dia itu di penghujung. Sebagian ulama mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah langit yang paling ujung dan tidak ada makhluk yang bisa sampai ke sana. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha, hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Singkat cerita, naik langit 1 bertemu dengan Nabi Adam, naik langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang Nabi mengatakan setengah ketampanannya Nabi Yusuf ini adalah setengah keindahan daripada dunia. Makanya ketampanan di dunia itu dibagi 4 bagian. 1/4 buat Nabi Muhammad, 1/4 buat Nabi Yusuf, 1/4 dibagikan seluruh alam dunia, 1/4 lagi buat yang berbicara. Udah, tolong lupa protes cicing aja intinya mah. Wah gitu. Halo. Kene teh aya. Hirup.
Naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, naik langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, naik langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di sanalah Nabi Musa berdialog, dan Nabi setiap bertemu dengan nabi-nabi berdialog. Salah satunya berdialog dengan Nabi Musa yang menangis karena ada umat Nabi Muhammad afdalu, yang paling utama umatnya masuk ke dalam surga, wa aktsaru, dan paling banyak umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga. Maka kita bangga jadi umat Nabi, amin. Naik langit ketujuh, maka naiklah kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi langsung di situ ada Baitul Ma'mur, tempat yang lurus dengan Ka'bah. Di sana ada sebuah tempat sholat untuk 70.000 malaikat yang bergantian setiap hari keluar masuk malaikat, dan ketika sholat di sana malaikat tidak sholat lagi. Berarti tiap hari ada 70.000 malaikat bergantian masuk ke Baitul Ma'mur untuk sholat di Baitul Ma'mur. Tak terhitung berapa jumlah malaikat. Halo, halo. Nabi di sana mulailah melakukan mi'raj selanjutnya, yakni mendapatkan wahyu perintah salat, sampai di sana berbicara banyak dengan Nabi Musa. Dari 50 waktu ngurangin 5, 45, ngurangin lagi 40, ngurangin dari sampai 5 waktu. Karena Musa mengatakan umatmu tak akan mampu melaksanakannya. Abayang lamun salat 50 waktu. Ungal setengah jam adan, atau ungal 15 menit Pak ya? Oh enggak, setengah jam. Setiap 30 menit adan. Ayeuna sholat 5 waktu kisok letoy sholat. Ayeuna lamun ayeuna sholat 30 menit adan, 30 menit adan, 50 waktu. Sampai 5 waktu lah bolak-balik Nabi. Musa pun mengatakan umatmu tak akan sanggup. Maka Nabi mengatakan aku sudah malu lagi untuk berangkat lagi, meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Dalam proses Isra Mi'raj ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa kejadian. Kejadian pertama, Nabi bertemu dengan nenek-nenek yang dangdan, namanya Nelly, nenek lincah. Halo wahai Nabi, kesini wahai Nabi. Nabi kesini. Nabi menoleh ke nenek-nenek itu. Dia sudah tua, kulitnya sudah keriput, tapi dia berdandan. Maka riwayat mengatakan Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa nenek-nenek itu? Maka Jibril mengatakan nenek-nenek itu adalah dunia yang kau singgahi. Rupanya dunia itu sudah nenek-nenek, makin nenek-nenek makin dangdan. Betul? Itu zaman Nabi, dunia udah nenek-nenek. Kalau sekarang 2022 dunianya udah apa? Udah pikun. Makanya dikit-dikit batu gunung meletus, dikit-dikit meriang gempa, dikit-dikit mencret banjir. Kenapa? Karena dunianya sudah tua. Bahkan Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Kata Nabi, siksaan yang paling ringan di neraka sama dengan orang yang memakai terompah, yang memakai sandal dari api neraka sampai mendidih kepalanya, ngagotlok. Dia teriak-teriak kepada Allah, ya Allah, ini adalah siksaan yang paling berat. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan di neraka. Api neraka itu 70 kali lipat panasnya daripada di dunia, dan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Aduh. Halo. Nabi mengatakan yang paling banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Kenapa banyak neraka itu penghuninya perempuan? Kata Nabi, sinfani min ahli nar lam arhuma. Ada 2 golongan ahli neraka yang tidak ingin aku melihatnya. Siapa itu? Kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna kasmiatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berbaju tapi telanjang, berlenggak-lenggok seperti punduk unta. Maka perempuan seperti ini tidak akan masuk surga, bahkan bau surga pun tidak akan pernah menciumnya. Banyaknya wanita yang berlenggak-lenggok seperti punduk unta,
berarti tiktokan. Betul nah. Karena wanita zaman sekarang punya kamera jahat. Nini ku kamera eta jadi geulis. Terus teh pas asli nama orang ngantuk. Sekarang banyak wanita yang mampangnya bukan di Majlis Taklim Ar-Rahman, bukan di Majlis Taklim Baitur Rahman, bukan ada di Baiti Jannati, bukan kayak para santri, tapi banyak wanita-wanita yang nongkrongnya di Majlis Taklim Al-Facebookiyah wa YouTubiyah wal Instagramiyah wal Whatsappiyah wa TikTokiyah. Betul, Bo? Pakai bajunya nyeripit, kasiatun ariyatun, berbaju tapi telanjang. Bupati buka paha tinggi-tinggi, dada dan bujalnya kelihatan. You can see, kamu dapat melihat lekmong kelek di tembong-tembong. Bahkan ada naudzubillah kijang panter, kaki panjang pantatnya muter. Astagfirullahal. Ini nih cewek-cewek begini nih. Yang kedua kata Nabi, banyaknya penghuni neraka itu perempuan. Bukan karena wanita itu tidak sholat, bukan wanita itu jarang ngaji. Bahkan kalau lihat ibu-ibu majlis taklim paling banyak daripada bapak-bapak. Betul. Tapi kata Nabi, karena kebanyakan wanita tidak bersyukur kepada suaminya. Ketika dia suami berbuat kebaikan dalam satu masa, hanya satu kesalahan, maka hilanglah semua kebaikan suaminya. Banyak perempuan yang membangkang kepada suami. Ada sahabiah yang ditanya oleh Rasulullah, ya sahabiah, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Biasa saja ya Rasul, kalau aku layani ya layanan, untuk mampu macicing kene antepkeun. Cek Kanjeng Nabi, bagaimana kau bisa berbuat demikian sedangkan surga dan nerakamu ada pada suamimu? Bahkan Nabi mengatakan, seumpama aku dibolehkan memerintahkan untuk makhluk sujud kepada makhluk lagi, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Petot-petot ge salaki urang. Nya nu salakina petot. Gue duitan. Halo. Halo. Apalagi ini mendekati Ramadan. Ramadan itu dalam bahasa Arab artinya terik, panas, Pak. Karena kalau kita di Mekah, Pak, Ramadan itu panasnya luar biasa. Ya, siangnya lama, malamnya sebentar. Kalau saya suka program itikaf di Mekah, ya, itu maghribnya rata-rata 7:30. Maghrib 7:30. Subuhnya jam 3.30 atau jam 3.40. Ya, berarti lama malam atau lama siang? Siangnya lama. Panasnya kurang lebih 48 sampai 55 derajat Celcius rata-rata. Masya Allah, panasnya. Maka Ramadan itu artinya panas terik matahari. Kalau di sini ada namanya Ramadan atau Ramdhani, berarti ngaheap. Sok haridang sih itu. Halo. Di Ramadan ini baru di tahun kedua hijrah ada perintah untuk berpuasa. Tepatnya turun ayat Al-Baqarah 183 itu pada bulan Sya'ban di tahun 2 hijrah. Setelah itu langsung perintahnya hanya 1 bulan. Sya'ban turun perintah kutiba alaikumusiyam, bulan Ramadan langsung diperintah untuk berbuat melakukan ibadah puasa. Apa itu siam? Banyak para ulama mengungkapkan bahwa siam itu al-imsak. Dalam Fathul Qarib, dalam Lisanul Arab, ya, dalam beberapa kitab, bahwa yang namanya puasa asyam adalah al-imsak. Maka kalau di kita orang Sunda, kalau kita di Indonesia ada istilah imsak. Apa itu imsak? Menahan. Menahan apa? Menahan dari yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri. Halo. Halo. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani,
bahwa yang namanya puasa itu menggabungkan antara unsur fisik dan unsur ruhani. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan mata dari pandangan yang mengandung syahwat, menahan lisan dari berkata dan berghibah, berkata kotor, berkata kasar, menyakiti orang karena lagi puasa, dan mengosongkan hati totalitas hanya untuk Allah. Itu makna puasa yang sebenar-benarnya. Halo, ya kene. Ini mau Ramadan bentar lagi, tinggal ngitung hari. Apa yang harus diperbaiki? Ada 3 amal khusus. Makanya kita beramal itu harus sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan petunjuk para ulama. Ada 3 amalan khusus di bulan Ramadan yang wajib kita perdalam di bulan Ramadan. Pertama, perbaiki sholat. Apa Ibu? Resep tekana sholat. Resep panjang, resep anu sakedap. Engkau resep tapi anu sakedap. Banyak di antara kita yang tidak suka dengan sholat. Hati-hati nih, sholat ini beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa kita ada sakit masih bisa diqadha. Kalau puasa kita dalam keadaan safar masih kita ganti. Tapi yang namanya sholat ada rukhsahnya, ada keringanannya. Biasanya kalau lega jalan-jalan papajar, ibu-ibu papajar ke Palabuhan Ratu, dari puasa teh sin kabeakan sangu. Ai tos papajar teh ti ditu atunya ai keur kieu mah nya bararasa acuk teh nya bari jeung teu aya mushola di dieu teh dinya kumaha atunya sakali-kali teu salat mah nya. Biasanya bagi yang hajat mukanya didangdan, satu muka 500.000. Dari subuh itu dihias, pengantenan kan, datang tohor, datang asar. Atau gimana ya kalau kita nanti wudu merenan ini bedaknya luntur, ini mangkaning itu nggak jampe menang ngadandan teh saya banget 500.000. Siapa mentuk kumaha atunya, kumahanya mending keneh tengah tepan atunya, mending keneh luntur iman daripada luntur bedak. Atau ada orang yang dia di perjalanan dari Bogor jam 1 belum sholat duhur, naiklah perjalanan ke Sukabumi karena macet, akhirnya baru nyampe Isya ke sini. Atunya ikur kieu mah nya kumaha tuh ngatepan ogena mobil mah hesenya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berani tinggalin tuh sholat. Padahal dalam istilah sholat, selama syarat wajib sholatnya terpenuhi, dia ini Islam, dia ini balik, dia ini berakal, maka wajib dia menunaikan sholat dalam keadaan apapun. Ustadz kan saya teh lagi perjalanan, ada rukhsah 4 barudin, 16 farsah, 89 km perjalanan, maka anda boleh menjama dan mengkosor sholatnya. Duhur satukan dengan asar, asar satukan dengan duhur, maghrib satukan dengan isya, isya satukan dengan maghrib. Yang 4 jadi berapa Bu? 2. Yang 3 jadi berapa Bu? Ada hiji setengah. Pas ruku langsung assalamualaikum, udah setengah natea. Halo. Yang 3 tetap, yang 4 jadi Ustadz kan di mobil. Kalau tidak memungkinkan turun dari perjalanan yang jauh karena dari kendaraan macet yang sangat panjang, ibu bisa sholat di mobil. Ustadznya ada air, tayamum. Nawaitu tayammumil istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala durbataini, dengan 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Imam Syafi'i ilal marafiq, sampai sikunya. Ayo nonde. Oh Ustaz pan kumaha salat dina mobil mah kiblatna ke ka mana atuh? Pokoknya mobil mengkol urang mengkol. Mobil muter urang muter, mustaqbilal kiblati, yang penting niat kita menghadap ke kiblat. Ayo nonde. Ustaz kan gak bisa pakai sejadah, duduk. Karena rukun syaratnya tidak terpenuhi, sebagian ulama dikatakan hurmatul waqt. Boleh, silakan. Halo. Halo. Ustaz lagi sakit, duduk.
Duduk juga Ustaz tidak bisa ini teh. Berbaring sholatnya. Allah. Ustaz berbaring juga tangan setruk nih. Kaki setruk gak bisa gerak. Cuman kepala yang gerak. Isyarah. Gunakan kepala untuk sholat. Allah. 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 Cek incu teh kunaon si mati juga entok gitu. Ustaz, kepala pun tak gerak, hanya mata yang bergerak. Walaupun hanya mata yang bergerak, isyarah selama dia masih akalnya sehat. Allah, Allah, Allah. Kunaon sini ini jadi popolototan gitu. Ustaz, mata pun tak bergerak. Walaupun mata tak bergerak, berarti maut buru-buru salatkeun. Maut itu. Halo. Halo. Ustaz gila, gak wajib sholat. Orang yang tidak punya akal, orang yang gila tidak wajib sholat. Berarti nu teu sholat gelo. Islamnya baliknya teu sholat. Oh berarti syarat wajib nu katilu teu gelo. Halo. Halo. Jangankan yang nggak sholat, yang sholat aja banyak yang celaka. Betul? Makanya sekarang perbaiki sholatnya. Bulan Ramadan ini khusus kita. Yang pertama perbaiki kualitas sholat. Yang gimana Ustaz? Jangan ciri-ciri orang munafik nampak dalam sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada orang yang berdiri untuk sholat dalam keadaan malas. Sholat apa yang paling malas? Ya, subuh, isya, maghrib. Itu saya sadayana itu, semuanya aja. Ini mau disebutin satu-satu. Saking malasnya itu sholat subuh nggak ada tenaganya. Apalagi santri yang dibangunin lagi masih ngantuk. Nah ya, mantuk malas, nggak ada ruhnya, nggak ada kekhusyuan dalam sholatnya, yang ada tuh malas. Makanya saking malasnya nih dalam sholat, malas. Tapi yura'unan nas, ketika dilihat oleh orang, apalagi kalau sholat di belakang tuh ada someone special in my head. Lagi sholat ada calon mertua, itu beda sholatnya. Usalli fatutuh arbora kata bahasa mereka gitu. Wah, karena ada calon mertua sampai dia mau tahiyat aja at-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Oh, jadi komat dia. Eta tahiyat jadi komat. Halo. Halo. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Orang yang dia Ramadan nyari masjid yang imamnya cepat. Tuh, masjid itu masih setengah 8 yang taraweh. Tah, masjid 5 jam 8 geus taraweh. Tuh, aduh, bae teh nanti mah. Jam 8 enggak lagi sinetron teu kanca. Gila aing mah. Bahkan ibu-ibu kalau ada imam masjid yang bacaannya panjang, langsung datangin ketua DKM. Pak DKM wayahna Ustad ieu jeung Ustad ieu mah genti aja. Kenapa ibu? Kan bagus bacaannya. Dilatuing. Ganti aja sama Mang Mud jeung Mang Med. Mang Med mah bukan Ustad. Betul bukan Ustad, tapi kan dia mantan supir Bogoran. Itu baca Al-Fatihah sampai satu napas ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasana amin. Amin.
Sholat juga breakdance. Halo, begitu-gitu amat sholatnya. Kan sholat yang begitu teh saya mah kasihan sama nenek-nenek ya. Nenek ruku, imam cengkat, nenek cengkat, imam sujud, nenek sujud, imam kaluhur, nenek kaluhur, imam kehanap. Cek nenek aing capek udah gimana aduh. Sekali tarawehan terimaan ini nu pingsan deh gitu. Kan viral di TV ya, ada yang sholat 23 rakaat 7 menit. Itu kan piala bupati dan wali kota bergilir itu. Jangan sampai ada ceritanya di Cikundul, jangan ada ceritanya di kampung ini. Ini sholat tarawehnya cepat, nggak boleh. Lalu yang gimana Ustadz yang sholat yang benar menurut kaidah? Sholat yang benar yang pertama, warattilil Qur'ana tartila. Yang baca Quran wajib baca Qurannya tartil. Makanya ini harus imam-imam masjidnya harus dinas dulu nanti di sini. Sama baitija nanti dicek dulu bacaan Qurannya. Mana yang layak jadi imam? Halo. Warattilil Qur'ana tartila, memenuhi hak mustahaknya huruf. Apa itu hak huruf? Hak huruf itu adalah makharijul huruf. Hak huruf itu adalah sifatul huruf. Sedangkan mustahak hukum bacaan, tajwid, idgham, gunnah, qalqalah, mad jaiz, mad wajib, mad arid li sukun. Apa tah imam teh? Kenapa? Karena kalau imamnya tidak hafal hak dan mustahak huruf, dia akan mengubah daripada arti. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah yang mabok. Beda sya, beda sin. Dia sedang mengubah arti karena kesalahannya kesalahan jali, bukan kesalahan khofi. Perhatikan tuh. Jadi penting Ustadz bacaan yang benar, penting. Jangan yang cepat, apalagi kalau cepat tajwidna ngaco, panjang pendekna ngaco. Waduh, bener ya Mas Supir Bogoran deh. Halo. Halo. Dua, imam yang benar tumaninah. Rukun tumaninah kata ulama, setiap gerakan ada jeda. Contoh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan dulu ruku, minimal ada jeda, satu nafas saja, sareng hafet. Allahu Akbar, beres doa jeda dulu. Sami Allahu liman hamidah, beres doa jeda dulu. Imam lain, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Eta Anas asup kana ruku. Halo. Yang ketiga, di dalam benar-benar sholat itu adalah al-fahmu, paham apa yang dibaca, arti. Iya ngerti gitu. Makanya berjamaah, karena pahala berjamaah itu dilipat gandakan. Karena semuanya sudah diwakilkan oleh imam yang paham tentang bacaannya. Pentingnya berjamaah. Sholat sendiri ngerti bacaan anak, salah bacaan anak, gerakan oge teu bener. Ayo, betul? Betul? Makanya bulan Ramadan bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun jadi. Rawatibnya minimal 12 rakaat. Sholat rawatib 12 rakaat itu kapan saja Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 minimal. Salat mutlaknya apa? Salat mutlak, salat tahiyatul masjid. Salat apa lagi? Salat antara azan dan iqamah. Salat apa lagi? Ayo, banyak salat mutlak. Salat duha, banyakin salat. Kata Nabi SAW, idza hasabahu amran fasalla. Ketika dia ada masalah, ketika Nabi SAW ada problem dan persoalan, fasalla, maka Nabi langsung sholat. Jadi bulan Ramadan tak khusus bapak benerin sholat.
apalagi sholatnya ini yang keempat yang harus kita lakukan adalah suratul istijabah, sholatnya respon yang cepat, sholatnya di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rakaatan la ilaha illallah, rak beres adan Allahu Akbar kewe. Tapi saya yakin anak pemuda-pemuda di sini luar biasa, apalagi Abi ini. Abi ini sholat Jumatnya aja dari hari Rebo udah ke masjid. Abi mau kemana Be? Jumatan tadi, saking rajinnya. Apalagi Pak RW ini. Pak RW ini sholat duhur aja ditungguin Pak, dari jam 9 sampai jam salapan. Ya Allah 3 jam deh cek Pak RW. Sampai di jam 10 2 jam deh, sampai jam 10 1 jam deh, pas jam 12 alhamdulillah istirahat rek dahar main rek sholat. Apalagi ibu-ibu nih kalau sholatnya harus susu, ulah segala dibayangkan di mana sholat ingat karena segala rupa. Allahu Akbar gluduk, aduh pepoyan ingat karena pepoyan. Allahu Akbar sabu hangit di dinya paruman teh kompor teh bieunya ingat karena kompor. Allahu Akbar, oh di kulkas teh aya tempe sapotong dikarecek ngeunah sih Allah jeung kangkung ge nya jeung tahu cok meureunnya tinggal meuli lalap ka warung ieu mah jeung asin eta ngarancang jang dahareun dina salat. Malahan anu laleungit oge keur salat mah jadi kainget Pak. Semua yang hilang dalam salat jadi ingat. Oh iya kolor abahnya tuh di belakang, itu charger teh di laci. Semua yang hilang itu di sholat tuh jadi ingat ya. Makanya kalau kehilangan sesuatu cepat-cepat teangan. Astagfirullahaladzim. Teangan heula ame teu kabawa kana sholat. Ieu mah lamun aya nu leungit buru-buru sholat ame kapanggih. Halo. Ini kualitas nih sholat. Apalagi yang Jumatan nih bapak-bapak nih. Pak RW cek sah nu sok sholat Jumatna di laluar. Pas qomat ararasuk ka jero. Pas imam assalamualaikum geus parabut sendal, jangan walus di sendal teh. Imam ge kakarak assalamualaikum ieu di luar geus paciweuh parabut sendal. Halo. Beres sholat itu kan paling ringan 33, sedang 100, hebat 1000 tuh zikir. Ini mah yang 33 we subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dah yang gancang itu subhanallah, banaloh 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 banaloh. Alhamdulillah dulilah 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 dulilah, Allahu Akbar bar 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 bar. Giliran ngedoa asal-asalan doanya juga ya. Doa ini supaya itu para ruguna doana itu. Anak kecil saja kalau dia mau memem dia akan teriak-teriak. Keluarlah memem. Coba kalau ada anak kecil mau memem. Bacok indungna imane teriuk. Tadarruan wa khufyatan, dengan rasa takut, dengan rasa tunduk. Doanya yang benar, yang ikhlas, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Kharru sujada wa bukiya, ketika ruku dan sujud sampai menangis, resapi setiap gerakannya. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun yarah fa illam takun tara fa innahu yarak. Kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tak mampu melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Ketika kau sholat, ketika kau beribadah, yakinlah kau sedang berdialog dengan Allah. Sehingga sholatmu adalah sholat yang terbaik. Bukan mengejar cepat, bukan mengejar pingin beres, tapi sholatlah betul-betul menghadap Allah. Amin. Amin. Ramadan benerin sholatnya ya, benerin ya, Insya Allah.
Yang dua nih. Yang kedua, bulan Ramadan ini takhusus kita adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Quran ini akan memberikan syafaat dan memberikan syifa, memberikan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bagaimana cara berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan? Pertama, tilawah. Apa itu tilawah? Membaca Quran masing-masing. Man qara'a Quran harfan min kitabillahi azza wa jalla, siapa yang baca Quran satu huruf daripada Al-Quran, asaru hasanatan, mendapat pahala 10 kebaikan. Jadi sahuruf lagi menang paha. Kaci teu baca Quran sahuruf. Ayo. Kaci teu. Kaci, kacida. Kacida teuing itu. Jadi Ustaz bagaimana? Berinteraksi minimal. Pertama, kalau ibu bapak pengen khatam Al-Quran 30 juz, saya kasih resep yang pertama adalah durasi Quran itu rata-rata 1 jam sampai 1 jam setengah. Berarti kalau bapak setiap ba'da sholat baca Quran 15 menit, saya yakin setiap di akhir Ramadan bapak ibu sudah khatam Quran. Udah subuh baca Quran 15 menit, udah duhur 15 menit, udah asar 15 menit, udah sebelum maghrib 15 menit, udah taraweh 15 menit. Insya Allah khatam Quran di akhir bulan. Ustadz, masalahnya bacaan saya belum lancar. Kalau bacaannya belum lancar, hitung lembar. Tiap juz itu 10 lembar. Berarti dibagi 2, subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, sebelum maghrib 2 lembar, udah taraweh 2 lembar. Bapak ibu insya Allah khatam Quran di bulan Ramadan 1 Quran 30 juz. Amin. Tapi saya dengar dari Pak Ayah Faiz, alhamdulillah warga masyarakat di sini ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Saya pertegas lagi, betul Pak Ayah, alhamdulillah Ustaz, ada juz alpukat, ada juz tomat, kita mah juz. Satu khatam. Yang kedua, khatamkan Quran dengan tadarrus. Apa bedanya tilawah dengan tadarrus? Tadarrus itu bersama-sama, berjamaah. Dan tadarrus ini siapa yang dia membaca Al-Quran wa yatadarrasuna wa yatafakkaruna wa yatadabbaruna di dalam rumahnya Allah, maka dia mendapat 4 keberuntungan. Yang pertama, haffathumul malaikah, dinaungi malaikat. Yang kedua, wa anzalas sakinah, diberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat. Yang keempatnya adalah wa dzakarallahu fi man 'indah, setiap nama-nama orang yang tadarus disebut namanya oleh Allah di sisi makhluknya dengan bangga. Amin. Jadi khatamkan Quran dengan tadarus. Tadi tilawah sekali khatam, kedua tadarus sekali khatam. 3, khatamkan Al-Quran dengan tahajud. Makanya alhamdulillah kalau ada di sini setiap taraweh 1 juz. Berarti 30 hari taraweh 30 juz. Kalau 29 juz, 1 juznya bareng-bareng dibaca. Hari pertama juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3, hari keempat juz 4. Gitu tuh. Kalau di Mekah itu 3 juz sekali taraweh, setiap 10 hari khatam Quran. Berarti selama taraweh 3 kali khatam Quran. Itu tuh. Jadi minimal untuk kalau Ramadan kita 3 kali khatam Quran, 1 dengan tilawah, 2 dengan tadarus, 3 dengan tahajud. Dan ini dilakukan oleh salafus saleh, dilakukan oleh para ulama untuk menghatamkan Quran di dalam tahajud. 3. Apa amalan Ustaz utama di bulan Ramadan? Infak, sedekah. Sab'asana bila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Orang yang dia ini infak dan bersedekah, dia akan mendapatkan lipatan 700 kali lipat pahala.
Kenapa banyak orang yang gak suka dengan pahala, lebih suka dengan diskon di Ramayana? Kenapa lebih suka orang padahal diskon gede-gedean di akhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, nggak suka? Lebih baik diskon malam-malam di Jogja, midnight sale 70%. Padahal kur Lailatul Qadar turun, nu ayo maka kalah papuket di mall, nu aya menangna Lailatul Qadar. Kenapa? Karena manusia hubbud dunya wa tasyagul biha, masih menganggap bahwa kebahagiaan itu dunia, bukan kebahagiaan akhirat. Kata Nabi, seumpama manusia tahu pahala orang yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka orang yang lumpuh pun dia akan merangkak datang ke masjid. Tapi kenapa banyak orang yang gak suka sholat subuh teh aki-aki weh hukul balap batu, imam makmum dijuru ololo utah, dah aki-aki hungkul makmumna. Kenapa banyak yang gak suka ke masjid? Karena pahalanya tidak kontan. Padahal barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat, sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya ad-dunya wa ma'hu, dunia dan seisinya. Kunahan tu aralimen teu kontan. Sok Pak RW kontanan. Assalamualaikum kawarga sadayana di RW 05 sur Pak RW sing sanu salat subuh berjamaah sajalmi 100.000, lohor 50.000, asal 50.000, maghrib 50.000, isya 50.000. Pinuh moal masjid sarare Pak di masjid. Kunaon ibu teh make sarare di masjid ame kabagian isukan 100.000. Padahal pahala dari Allah orang yang berjamaah, kira-kira kalau diuangkan pahala dari Allah 100.000 kekecilan kegedean, 1 juta kecil gede, 100 juta kecil gede, 1 miliar kecil gede. Kenapa nggak mau? Ke kontan tadi dianjuk. Maka mulai nih banyak infak, banyak sedekah. Kelihatan kalau orang yang hubud dunia wa tasyagulu biha itu perkara akhirat pelit, tapi perkara dunia dia bermegah-megah. Ibu nyanak artos ka supermall ali teuing ageng teuing. Cing tarik ibu jawabna. Ka supermall nyanak artos 100.000 ali teuing ageng teuing. Nyanak artos 200.000 ali teuing ageng teuing. Badai meser acuk lebaran nyanak artos 300.000 ali teuing ageng teuing. Ibu badai sedekah aya acara Rajaban Isra Mi'raj di Baiti Jannati badai infak 50.000 ali teuing ageng teuing. Ageng teuing. Naonnya ipal basa sedekah mah jadi gede teuing. Maka mulailah yang paling pelit di antara sahabat, jumlah yang dia belanjakan sama dengan jumlah yang dia sedekahkan. Paling pelit tuh. Kalau punya mobil harga 100 juta, sedekahnya udah 100 juta. Boleh pakai Alphard, tapi sedekahnya sudah se-Alphard. Ieu mah ninggi, ieu mah keren, mobilna balaga, sedekah cret 2.000. Halo. Makanya rubah mindset bahagianya. Saya mau nanya, pengen bahagia nggak nih? Pengen bahagia nggak? Pengen. Doa bahagia itu sederhana. Kita sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Bahagia dunia, bahagia akhirat, jauh dari neraka. Itu konsep bahagia dalam Islam. Kita kan sering nyangka bahagia itu kalau baduit, bahagia mau mana keren, bahagia mau tuh mobil nanti. Cek saha, makin orang kaya makin stres. Tanya ke Ustadz Hendra. Halo. Makin kaya makin stres, betul, betul. Mending keneh 3 ibu miskin saya nak. Lain ngabubungah nu miskin ya. Udah Ustaz jajil mah beunghar mah imahna ge halus, rumahnya juga bagus, kita mah rumahnya kecil. Mending ibu rumah kecil daripada rumah besar. Sok ibu bayangkan kalau punya rumah ibu 20 kamar, kepake cuma sekamar. Keluar imah gusti keung 18 kamar kosong.
Abi Pais aja nih punya halaman segede gini bingung ngoretnya babi. Musim hujan babinya. Belum bayar listriknya ibu rumah gede teh. Kudu 5 juta sebulan. Hayo, mending gede mending letik mah. Kekeh hayang gede. Udah usah deh jelema bonghar mau boga mobil. Justru boga mobil teripu. Kudu nyupiran, kudu nyervis, kudu bayar pajak, kudu ngabensinan. Ripuh, Bu. Ibu buka mobil tuh. Tuh, naik mobil wae tuh. Naik, kuta ganti tuh mobilnya. Kuta ganti supirna, kuta ganti tuh. Meuli bensin tuh. Bayar pajak tuh. Mending ibu atuh. Bener. So, ayo pengen apa lagi? Udah usah ada orang kaya mah kasurnya juga pakai spring berebet. Tinggali santri teu make kasur oge. Tibra kok mau pakai kasur pingsan aja kan. Oh Ustaz orang kaya mah makannya juga enak. Saya mau nanya yang enak itu bukan yang mahal, yang murah. Mending spaghetti, mending sambal terasi, mending makan sama liwet, mungkin makan sama steak, makan hamburger, mungkin makan lalap. Tuh. Berarti yang enak itu yang murah. Tuh aya istilah nang ada hamburger ngalimet. Hamburger mending ngalimet gini. Yang asin ngalimet mah. Benar tuh. Jadi masalah nikmat hidup itu bukan masalah kaya, bukan masalah miskin, tapi karena masalah syukur orang yang sering membandingkan tetangganya dengan tetangganya dibandingkan. Naudzubillah. Tetangga beli TV 14 in, papa tetangga sebelah TV-nya 14 in, masa kita di rumah TV cuma 1 in. Segede korek api berarti ya. Beli TV 14 in, tetangga beli motor gak kebeli langsung setruk, lagi setruk ibu. Tetangga yang beli motor tadi nengok, neng sing damangnya ngampi doatin neng insyaallah minggu payun bari meser mobil maot hari tak kene. Kenapa? Karena tidaknya bersyukur kepada Allah. Maka laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinaun nafsi. Bukan orang kaya yang banyak dunianya, bukan orang kaya yang banyak mobilnya, bukan orang kaya yang banyak tanahnya, tapi orang kaya orang yang kaya hatinya. Betul Bu? Matak haram kalau mau bahagia dia mengeluh. Oh, neng salah gitu petot hidung buat duitan neng pamajikan di tempat digigir juga bung hata diharap juga bungkusan neng imah letik neng lewat neng tebak mobil batu memegang. Makin banyak ibu mengeluh, makin banyak bapak mengeluh, makin hidup nggak akan bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di Jerman itu ada namanya Adolf Hitler, Pak. Adolf Hitler itu orang terkaya se-Jerman. Tahu Ibu? Dia meninggal dunia dengan menabrakkan tubuhnya ke rel kereta api. Berarti kaya teh tidak jadi jaminan bahagia. Oh Ustaz jadi pejabat atuh, cuk saha jadi pejabat bahagia. Jadi presiden bahagia tuh. Ada presiden Brazil namanya Getúlio Vargas. Dia meninggal dunia dengan menembakkan pistol ke dalam jantungnya. Duar! Kalau betul jadi presiden bahagia, kenapa Getúlio Vargas dia matinya dengan cara bunuh diri? Jadi artis satu Ustaz. Mandy Monroe, wanita tercantik di sejagat raya dunia. Dia meninggal dunia karena mengkonsumsi obat depresi. Michael Jackson meninggal dunia karena overdosis obat depresi. Berarti jadi artis teh stres. Berarti lamun anu hayang cita-citanya jadi artis berarti hayang. Ayo. Jadi cantik atuh Ustaz. Cuk saha jadi gelis bahagia. Orang yang cantik itu sulit mencari jodoh. Karena kabeh goreng eueuh neangan jodoh. Jeung sahalayana ya.
dan orang yang pas-pasan itu akan bahagia. Uyuhan si bapak nadek jeung urang oge nya. Tapi nu geulis aing mah gampang eueuh mah gini ngan wanyar. Aing ngabubungah nu goreng ya. Halo. Nah hidup mah dinikmati, betul tidak ini teh? Apa yang membuat bapak ibu jadi bahagia? Tidak bahagia, kurangnya syukur. Apalagi saya teliti di Sukabumi, di Indonesia ini sudah negaranya negara yang banyak dengan sesuatu yang haram. Maka disebut dengan al-malul halal. Kalau mau bahagia, hilangkan barang yang haram. Nusok ngusep duitan, nusok ngadu hayam. Angke mana di akhirat diadukeun ku hayam, cok 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 cok. Dihisab kan ayam kan. Nusok togel, sokana manuk, tapi benang. Nusok mabok, orang Cikundu ngaleueut alkohol, aing. Herakeun. Orang barat mah pantes mabok teh keluar teh hamburger Pizza Hut nya. Ieu mah orang Cikundu mabok keluar teh genjer. Pucuk peda, jengkol saparapat. Ngadahar kena jengkol mah atuh jeung tong make minum alkohol lah. Al malul halal kade Bang Emok. Teh Bang Emok di dieu. Bobo aya koordinatorna di dieu. Dosa riba itu 73 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah sama dengan anak zina sama ibunya sendiri. 1 dirham kita tahu itu dari hasil riba, kita makan itu, maka sama dosanya dengan 36 kali zina. Nah, riba. Bangke, bang keliling. Rumah tangga runtah gara-gara loba hutang. Mayar nanti poe Senin jeung poe Kemis Bang Emok teh. Nya, can Bang Pancasila. Tadi Emok ieu sila. Bener teh. Atuh rieu ibu teh da loba hutang. Kana loba kahayang yang jiga batur, kemampuan eueuh, penghasilan pas-pasan, hutang di mana-mana. Migrain di dieu rieutna. Darah tinggi di dieu rieutna. Boga hutang kabeh hulu rieutna. Ningali tunggul inget tanggal, matak ibu mah salat teh sok khusyuk. Mau akhir bulan tagihkeun loba. Budak rek sakola, bayareun. Bapana di PHK. Bang Emok nagih wae deui. Eta salat teh beda tuh. Ibu ngaos atuh. Mun eta usah daek ngaji teh loba hutang gitu lah. Udah untuk ieu mah bebeakan abdi gawe teh iraha mayar hutang. Udah maksakeun teuing si hirupna. Gadu artos 2 juta, punya uang 2 juta, beli motor NMAX 35 juta. 2 juta buat DP sebulan 1 juta, motor bagus dengan 1 juta sebulan, mending motor butut dengan 1 juta kenangan. Boga duit 2 juta neangan motor nu 2 juta. Kemae kenal potan oge. Tapi tenang karena hulu. Imah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, itu nyicil, jika kolol-kolol menang nyicil. Bahagia? Nggak bahagia karena dia cara mendapatkannya dengan riba. Nggak bahagia karena dia dengan mencuri. Nggak bahagia karena dengan menipu. Nggak bahagia karena uangnya uang yang haram. Maka Allah cabut ketenangan dalam rumah tangganya. Allah cabut ketenangan dalam batinnya. Maka na'udzubillah, mulailah kalau ingin bahagia al-malul halal. 1 syukur, 2 harta halal. Lagi Ramadan nih. Halo. 3 al-azwazu saleh. Pingin hidup bahagia, jadilah wanita solehah yang menenteramkan hati suami. Oh, iya mah kaya lalaki juga nih mama tadi. Bu hayang ke surga tuh bu? Hayang ke surga? Maka ibu jadi wanita soleh.
Ustadz kasih resep sedikit bagaimana cara jadi wanita solehah. Yang pertama, menyenangkan ketika dipandang. Rek aya duitan, rek eueuh duitan, rek awal bulan, rek akhir bulan, nyereng ibu teh. Pan pamente ibu mah muka ibu mah tergantung tanggal. Kalau bulan ngora ya, bulan muda, bapaknya neng mata mas sayang sama papi teh karak gajihan. Akhir bulan wah duitan koream. Awas ibu. Jadi Ustadz gimana? Suami ada uang, suami nggak ada uang, ibu ihtiram kepada suami, ibu hormat kepada suami, ibu tunjukkan muka yang berseri kepada suami, sampai ibu melakukan al-muru'ah, berdandan, berhias, karena jihadnya ibu di depan suami. Ayah salah kita ibu, no. Suami sebelum datang, suami pulang jam 5, ibu dari jam 2 sudah mandi, pedikur, medicur, cuhcur. Ibu pakai minyak wangi, pasti tinggal itu baygon, salah nyemprot eta. Yo mah udah dipakutat balik salah kita Gusti eta awak. Pakai training, pakai kaos panjang, pakai jaket, pakai sorban, pakai kerudung, pakai kaos kaki, pakai simut, pakai samping. Cuk salah kita Gusti juga molen gitu. Ya Allah. Suami pulang, istri lagi tidur. Ngebakokak gitu, calangap, hek ngacai, untuk koneng sarua jeung daster, buuk ngawigwi ku tombe murudul, juga rinso, banget obat jarawatan, candi masker, kalek gondrong, BH pegat sebelah, suku juga pemain sepak bola, can buluan, di bawahnya perpecahan antar suku, roromeheun. Tempat aku salah king Gusti pamajikan teh jiga lubang buaya gitu. Ibu mah itu. Karepun salah kita boro-boro ngalayanan. Yang ketiga nih ibu nih kalau wanita salehah teh wa tuti'uha idza amara. Ketika ibu diperintah oleh suami ibu taat. Tong nemang. Nyi nyankeun kopi. Oh gitu-gitu wae itu serangan urang teh isuk kita wis kapek-kapek. Halo, ibu kalau disuruh suami itu durhaka kalau nolak, malahan suami butuh apa sudah ada. Neng air, nya bener. Kopi, nya. Air sapat, iya. Air taspa, iya. Geus aya hareupeun. Tu kudu dititah geus ngati ka hayang salah kita naon. Itu teh ibu. Geus kitu cah. Tidak boleh menolak keinginan suami dalam keadaan apapun. Kalau ibu menolak keinginan suami maka sampai datang waktu subuh ibu akan dibendu oleh para malaikat. Ustaz, abdi teh keur di WC, najan keur di WC. Punten ibu, punten. Ulah nitah ka salaki durhaka paralun ibu nitah ka salaki. Leuwih-leuwih dosana ge ka kolot beureunan. Da ibu mah pintu surga nanti ti salaki. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh istrinya, tidak pernah menyuruh istrinya. Kalau Nabi mau ngambil minum, ambil sendiri. Itu Nabi. Kalau Nabi bajunya sobek, dia ambil benang sendiri. Itu Nabi. Tapi awena solehah. Pas Nabi ambil minum, iya Nabi, biar sama saya. Nabi rek ngaput, tok kuati. Ulang masalah nyieun sangu goreng, tah gitu. Sing hidung. Sekalian dua jeung wingnya kada urut na kumahan rek pangajian ieu teh Ustaz Cinta di lapang mungguan imahnya di mah ulah ka mana-mana kada jangan budak. Astagfirullahaladzim. Halo Ustaz mau nanya sama ibu-ibu, ibu ridho suami jadi imam? Ibu ridho suami jadi imam? Ibu ridho diperintah sama suami? Ibu sok nyarekan ka salaki.
Astagfirullah. Mulai tobat sekarang ya. Tobat ibu, tobat. Jadi sekarang ada suami di rumah nyerengeh. Halo. 4 bu. Apa Ustadz supaya hidupnya bahagia? Al-bi'atus salihah, gaul sama orang saleh. Alhamdulillah ibu banyak bersyukur berdoa di sini ada baiti jannati. Dengan adanya baiti jannati ada pengajian, anak-anak ibu ada pengajian, keluarga ibu dekat dengan orang-orang saleh. Di sini banyak penghafal Quran. Orang yang baca Quran, orang yang berkat, semuanya dapat berkah dan rahmat. Maka semua masyarakat di sini harus mendukung, harus banyak bersyukur. Karena hadirnya sekolah ini hadir di tengah ibu semuanya membawa barokah. Coba alamun di dia diskotik. Satu orang yang berzina mendapati berkah, hilangnya berkah kepada 40 rumah. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, semua hilang barokahnya. Tapi lahirnya pesantren, lahirnya penghafal Quran, lahirnya majelis agama, maka insya Allah semua rumah di sini Allah liputi dengan barokah. Makanya masukin anaknya ke sini. Nanti insya Allah di sini ada SDIT, ada SMPIT, ada SMAIT. Ngaji di sini, jangan sungkan untuk mempesantrenkan anaknya di Baiti Jannati. Kenapa? Karena anak yang lulusan sarjana banyak, S2, S3, S00, S-teler, banyak di mana-mana. Tapi anak yang soleh banyak, nabu. Anak yang paham Quran banyak, nabu. Maka al-auladul abror, fungsi kebahagiaan ibu adalah waladun soleh yatumulah, punya anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu dan bapak. Maka mudah-mudahan Ramadan menjelang Allah berikan kita kebahagiaan yang hakiki. Bukan hanya dunia yang kita dapat, tapi kita dapat iman, tapi kita jadi soleh. Bu, bahagia nggak kalau punya suami soleh, bu? Bapak bahagia nggak kalau punya istri solehah, pak? Bahagia. Ibu bapak bahagia nggak kalau punya anak yang soleh dan solehah? Bahagia itu sederhana, punya iman, punya takwa, maka Allah akan jadikan hidupnya hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ilahana abdukal abik raja'a ila babik, ilahana abdukal abik raja'a ila babik. Ya Allah, ya Tuhan kami hambamu yang lemah ini malam ini kembali mengetuk pintu rahmatmu. Ilahana abdukal mudhibu ataka bil udhur, hambamu yang berlumuran dengan dosa kembali bersimpuh di hadapanmu. Ilahana abdukal asi raja'a ila sul, hambamu yang senantiasa bermaksiat ingin kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai. Wa maksiatana katsir, maksiat kami banyak ya Rabb. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat kaki, dan semua maksiat yang kami lakukan ya Rabb. Walaupun di depan manusia kami mulia, hakikatnya di hadapanmu kami makhluk yang hina. Kau maha tahu dosa yang kami lakukan. Dari mulai balik sampai sekarang ini berapa banyak dosa yang kami lakukan. Mungkin kami pernah meninggalkan sholat, kami yang melalaikan sholat, kami yang tidak khusyuk dengan sholat, kami yang melupakan Al-Quran, kami yang melupakan zikir, kami yang lalai dengan ibadah, kami yang hubud dunia wa tasyagulu biha, terlalu cinta dan sibuk dengan dunia ini ya Rabb. Wa ibadatana qalil, ibadah kami terlalu sedikit untuk dibanggakan. Sholat kami, zikir kami, bacaan Quran kami, belum maksiat yang kami lakukan. Kami yang lemah dan dhaif ini ditambah kami riya, kami ujub, kami sombong, kami takabur, kami iri, kami dendam, kami dengki. Betapa kotornya hati kami dan betapa kerasnya hati kami ya Rabb. Allahumma ballighna Ramadan ya Rabbana ya Karim. Sebentar lagi Ramadan akan datang menjemput kami. Sebentar lagi Ramadan ada di depan mata kami. Betapa banyak saudara kami yang Ramadan tahun lalu masih hidup, lalu Ramadan kali ini sudah pergi meninggalkan kami. Saudara kami, sahabat kami, tetangga kami yang Ramadan tahun lalu masih hidup, lalu Ramadan hari ini sudah pergi meninggalkan kami.
Dan mungkin ya Rabb, bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Bisa jadi ya Rabb, Ramadan kali ini adalah Ramadan dalam hidup kami. Kalaupun ini ada Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Rabbana ya Karim, faghfir lana, maka ampunilah kami semua di bulan Ramadan ini. Wanzur ilaina birahmatik, maka rahmati kami semua di bulan Ramadan ini. Berikan kami ruhul himmah, berikan kami semangat untuk beribadah, semangat membaca Quran, semangat untuk kami sholat, semangat untuk kami tarawih, semangat kami untuk tahajud, semangat kami untuk berinfak dan bersedekah, semangat kami untuk menghidupkan malamnya dengan berzikir dan berdoa, semangat kami untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada-Mu ya Rabb, sehingga kami meraih rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu di bulan yang barakah ya Rabb. Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan, di akhir Sa'ban, dan kami sampai pada bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khasi'a wa lisanan dhakira wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha. Berikan kepada kami taubat nasuha wa taubatan qablal maut, berikan kesempatan taubat sebelum maut menjemput kami. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat sebelum maut menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa kami ketika maut menjemput kami. Allahumma hawwin alain fi sakaratil maut. Kalaupun Engkau hendak cabut nyawa kami hari ini, esok ataupun lusa, maka tidaklah Kau cabut nyawa kami kecuali Kau mudahkan cabut nyawa kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan ruku dan sujud, matikan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, matikan kami dalam keadaan zikir dan bersolawat, matikan kami dalam keadaan beramal soleh. Jangan matikan kami dalam keadaan ingkar, jangan matikan kami dalam keadaan maksiat, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Sungguh kami zalim kepada diri kami sendiri. Betapapun kami tahu dosa, kami ulang dosa. Kami tahu maksiat, kami ulang maksiat. Kalau bukan karena kasih sayang-Mu, kalau bukan karena rahmat-Mu, sungguh kami akan dimurkai oleh-Mu. Sejak awal kami berbuat dosa dan maksiat, tapi kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bahkan datangnya Ramadan, kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu ya Rabb. Di tengah banyaknya dosa dan maksiat yang kami lakukan, maka jadikan kami diberikan ampunan, kami diberikan petunjuk. Sekeras apapun hati kami, maka lembutkan. Sebengkok apapun jalan kami, maka luruskan. Sekeras apapun hati kami, lembutkan. Sebengkok apapun jalan kami, maka luruskan. Segelap apapun hidup kami, maka terangi ya Rabb. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami keluarga surga, keluarga ahli surga. Jadikan suami kami suami imam yang soleh, jadikan istri kami istri yang solehah, jadikan anak cucu kami anak yang soleh dan solehah. Kumpulkan di surga. Berikan hidayah kepada keluarga kami yang tersesat ya. Jangan sampai anak dan istri kami yang menjerumuskan kami ke jurang neraka ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah.
Kalaupun ibu dan bapak kami masih hidup, izinkan kami berbakti untuk keduanya. Kalaupun ibu dan bapak kami sudah meninggal dunia, maka sampaikan doa-doa kami untuk ibu dan bapak kami. أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وقولا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر